Hai geng, selamat datang lagi di TCHI, teman cerita hantu Indonesia nih spesial Januari. Dan hari ini kita dapat kiriman dari teman kita namanya Aldo mengenai pengalamannya kenapa nih semua kejadiannya tuh berkaitan dengan perkereta apian. Dan terjadinya tuh kayak berutut dalam waktu dekat. Sampai akhirnya nih ada sebuah hal yang nggak kita sangka-sangka, tau-tau kok endingnya begini. Tapi gue mau curhat bentar deh. Kalau gue memang menemukan dan akhirnya memilih cerita ini tuh karena ada dua hal. Pertama, karena belum lama ya, gue menyaksikan sendiri ada kejadian orang ketubruk kereta di daerah stasiun Kalibata, gengs. Waktu itu gue lagi beli itu tuh es semangka India yang viral. Itu kan lokasinya di samping rel kereta tuh, di deket apa sih, apartemen Kalibata City. Ya gue ke situ karena itu esnya lagi viral di TikTok. Kepo aja, gue suka yang manis-manis. Pas lagi ngantri gitu kan, ada heboh-heboh gitu, orang kayak rame banget. Ternyata ada ketubruk kereta. Kan ngeri banget ya. Dan katanya memang udah terjadinya tuh beberapa kali. Di daerah situ, gengs, gak ngerti nih orang gak denger kereta datang apa bagaimana. Soalnya kan memang ada apa sih tempatnya kayak buat nyebrang-nyebrang gitu ya, nyebrang rel kereta nih, orang jalan kaki, motor, mobil segala macem. Ya tapi kan orang kita suka begitu ya, udah tahu ada peringatan kereta mau datang nih, ada palangnya juga mau ketutup gitu kan. Mobil sama motor juga kadang nyelonong aja, padahal nggak mau berhenti, heran gue. Nah terus yang kedua nih, kemarin gue ngeliat di YouTube tuh kebetulan ada trailer film horor, judulnya Kereta Berdarah, dan pas kita tonton kok kayaknya seru. Di situ terlihat tuh orang-orang tuh di dalam kereta dikejar-kejar hantu, yang jatuhnya ya, di dalam kereta kan nggak bisa kabur kemana-mana, cuma bisa pergi ke gerbong lainnya gitu, kayak ke gerbong ke depannya buat nyelamatin diri. Lu nggak usah time dulu dah. Ya tapi misalkan nanti kalau udah mentok itu gerbongnya mau kemana lagi? Makanya bingung nih, kita penasaran sama filmnya. Ya makanya gue langsung nyari nih email teman cerita, ada nggak yang ngirim tentang kereta apian. Kayaknya menarik. Ada ini ternyata kiriman dari si Aldi. Lah Aldi baru sebentar ngomong kita udah ngubah-ngubah nama orang. Aldo, maaf ya Aldo ya. Nah Aldo ini tuh bilang kalau dia adalah seorang marketing di sebuah perusahaan asuransi kendaraan, gengs. Dimana kantornya itu berada di Jakarta Selatan, sedangkan rumahnya ada di daerah Cilebut, bener ya. Jadi tiap hari dia selalu berangkat tuh pagi-pagi dari Cilebut ke Jakarta begitu. Jauh, semangat ya para pejuang nafkah. Nah pada hari itu di awal bulan Desember 2023 kemarin, kebetulan dia harus mampir ke sebuah rumah seorang klien yang mau apply asuransinya tuh di daerah Depok, Margonda sana gitulah. Itu kliennya baru beli mobil ceritanya. Ya gaya banget ya, mobilnya baru. Lah, macam tetangga-tetangga julid kita. Jadi dari rumah dia ke kantor dulu tuh buat absen dan ngurusin surat-surat perjanjiannya. Habis itu dia pergi dan sampai ke rumah kliennya itu sekitar jam 5-an tuh. Ngobrol-ngobrol kan jelasin ini itu. Nggak terasa maghrib. Ya udah Aldo nih balik pulang. Cuma kayaknya si Aldo nih salah jalan dari sana, gengs. Karena memang handphonenya lowbat. Jadi dia nggak aktifin tuh Google Maps-nya kan. Jadi boros baterai ya. Alhasil kok dia malah kayak nemu jalan buntu. Kebun kosong gitu, sunyi sepi. Sampai tahu-tahu ada suara kayak ada burung hantu, gengs, di kebun itu. Matanya kan nyala tuh yang di kegelapan. Ya udah si Aldo buru-buru tuh puter balik motornya. Habisnya kan serem suasananya, buntu begitu, nggak ada siapa-siapa. Pas lagi muter motornya gitu kan, dia nggak sengaja pas mau jalan ini agak ngegeber, yang bikin knalpot tuh kayak nguang gitu. Dan bersama dengan itu banyak kelelawar yang berterbangan dari pohon-pohon di kebun itu, gengs. Ya tapi ujung-ujungnya untungnya si Aldo nih bisa keluar ke jalan utama tuh. Cuma pas udah di sekitaran daerah rumahnya, tahu-tahu motornya mogok, bener-bener mati, nggak bisa di starter lagi. Untungnya mah di daerah rumahnya Aldo tuh rame penduduk ya. Jadi dia dibantuin tuh sama orang sekitar, didorong gitu kan pakai kaki sama motor lainnya sampai ke daerah deket rumah. Yang pas sudah sampai rumah gitu dituntun, kayaknya ada masalah di kabel businya gitu katanya si Aldo. Ya tapi kan itu juga udah malam ya, mau ngutak-ngutuk juga gelap, mau bawa ke bengkel ya udah tutup. Jadi ya udahlah besok aja. Nah paginya Aldo minta tolong ke adiknya yang emang nganggur tuh di rumah jadi beban keluarga. Buat otak-atik dia coba itu motornya. Kalau emang nggak bisa udahlah bawa ke bengkel gitu dituntun. Sementara Aldo ya ke kantor naik kereta aja. Sebenarnya kalau kata Aldo ya emang lebih cepetan naik kereta. Cuma dia nggak tahan tuh kalau desek-desekan ya kalau pergi sama pulangnya. Macam lagi perang sama zombie. Rame banget. Dan kerjanya Aldo kan suka mampir-mampir ya datengin rumah-rumah kliennya. Jadi enak naik motor emang. Ya tapi berhubung kan hari itu motornya rusak. Jadi nggak ada option lain. Ya bener aja tuh. Pas sampai stasiun, wih ramenya kayak apaan tahu, Van. Ngantri desek-desekan. Dia nggak suka banget katanya vibes desek-desekan banyak orang gitu. Pusing. Tipe-tipe kalau yang ngeliat orang banyak tuh pusing gitu. Berarti si Aldo juga nggak suka nih datang ke konser kali ya. Nah sampai kantor tuh pas jam makan siang, rekan-rekan sesama marketingnya lagi pada ngobrol-ngobrol. Ada nih yang namanya Don ini cerita kalau dia lagi seneng melihara burung-burung eksotis. Dia baru beli gitu, lagi dipelihara buat ikut kompetisi. Si Aldo dengar begitu keingetan sama burung hantu yang kemarin. Yang dia lihat tuh sebenarnya bagus tuh yang di kebun kosong. Apalagi kan itu berarti jatuhnya nggak ada yang punya lah di kebun. Bisa ditangkap tuh harusnya tuh. Ada kelelawar juga sekalian kalau mau. Nggak dong ya. Si Aldo nih sampai bercanda. Tapi si Doni malah bilang, wah
Kalau modelan begitu mah hati-hati lu. Biasanya itu pertanda buruk tahu mitosnya. Dengar begitu si Aldo juga malah balik ketawa. Ya pantesan kali ya gue pulang-pulang motor gue mogok gitu, sial banget. Teman-teman lain juga pada ketawa. Kok bisa kebetulan gitu beneran langsung kena hal buruk. Nah hari itu Aldo ada kunjungan ke rumah kliennya di daerah Bojong. Ya cuman karena kan konteksnya masih nggak ada motor nih. Ya udahlah nanti naik kereta aja terus disambung pakai ojol. Setelah naik kereta, Aldo sampai tuh katanya di stasiun Cilebut. Cuma kan karena tadi rumah kliennya tuh kan di Bojong. Makanya Aldo nih agak muter. Nah, supaya cepet dan gak terlalu muter jauh, Aldo milih jalan kaki dulu ke daerah yang gak macet, baru deh pesan ojol dari situ. Pokoknya jadi dia tuh harus nyebrang perlintasan kereta api yang mau ke arah Gaperi gitu sebutannya, gengs. Ya tapi mohon maaf ya, kita gak tahu juga itu di mana. Mungkin buat teman-teman yang ada di daerah Bojong nih boleh komen-komen di bawah. Ya seperti biasa namanya perlintasan kereta api kan suka dijaga sama orang minimal apa sih, Pak Ogah gitu ya, yang udah apal situasi di daerah situ. Karena palang pintunya pun katanya juga masih terbuat dari kayu, bukan dari besi. Nah Aldo ini jalannya sambil balas-balasin chat WhatsApp yang ada di HP-nya. Tapi sesekali mah dia nengok ke depan jalan gitu, maksudnya ya nggak meleng gitu ke HP doang, enggak. Nah dia inget banget ngelihat ada ibu-ibu nuntun anaknya yang jalan di depannya, gengs. Jadi kan dia main handphone. Nah di sini nih ada ibu-ibu nuntun anaknya jalan aja terus lewat perlintasan kereta api. Yang ada di otaknya Aldo ya berarti emang lagi nggak ada kereta dong, lagi kosong. Si ibu nih main nyebrang aja gitu kan. Sementara matanya Aldo ini masih ke handphone. Tapi kan ekor mata nih masih bisa ngeliat nih kalau kita ke handphone. Di sini ada si ibu-ibu sama anaknya tuh kalian yang jalan. Aldo pada saat itu nggak pakai headset kok katanya. Dia juga nggak dengar ada suara tanda-tanda kereta datang. Yang kayak teng 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 begitu kan biasanya ya. Pas lagi jalan gitu, tahu-tahu dia ditarik sama orang dari belakang. Dan tahu-tahu di hadapannya ada kereta. Bus gitu. Baru di situ si Aldo dengar orang pada teriak-teriak. Dan suara bunyi teng 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 itu kenceng banget di telinganya. Si Aldo beber kaget setengah mati katanya, gengs. Kereta beberapa jengkal doang gitu di mukanya. Lewat itu. Lah kalau tadi nggak ditarik ya udah lewat juga si Aldo tuh ke bawah kereta. Di situ Aldo dimarahin sama banyak orang. Pada langsung ngumpul kan, shock ngeliatin si Aldo. Hampir aja ketabrak itu, gengs. Mereka tadi udah bilang kayak neriakin si Aldo gitu, ada kereta mas, ada kereta mas. Tapi katanya Aldo tetap diam aja dan malah jalan. Sampai akhirnya ya udah ditarik tuh sama orang yang deket situ. Padahal kalau dari POV-nya si Aldo pada saat itu, pertama nggak ada suara apa-apa. Terus di depannya ada ibu sama anak lagi gendong. Lah berarti kan harusnya si ibu sama anaknya ketabrak dong. Tapi kata orang-orang di situ, nggak ada siapa-siapa mas, itu mas tadi mau nyebrang sendirian. Lihat terus tadi yang dilihat si Aldo siapa tuh, ibu sama anak. Dan kenapa juga Aldo beber nggak denger apa-apa gitu loh. Nah salah satu bapak-bapak di situ tuh bilang, ditutup jurik bohongnya tuh masnya. Hati-hati mas, bisa-bisa masnya terus-terusan diincar karena tadi harusnya mas nggak selamat mungkin. Hampir ketabrak tadi tuh. Ya tapi kan Aldo kondisinya masih kayak panik, masih shock ya. Dia nggak begitu mencerna omongan si bapak itu. Akhirnya Aldo melintasi rel kereta itu ditemani sama si abang penjaga relnya. Aldo sendiri masih bingung sama kejadian tadi. Cuma ya udahlah, pikirnya dia yang penting selamat. Nah hantu-hantu macam jurik bohongnya ini, itu sebenarnya kayak emang sering ya kita denger di masalah perkeretaapian Indonesia. Yang katanya itu hantunya kan suka nutup mata sama telinga orang biar nggak denger sama nggak melihat ada kereta datang. Nah trailer film yang tadi gue tonton yang kereta berdarah, itu apa jangan-jangan hantunya hantu jurik bohongnya juga ya? Kayak yang dibilang sama yang bapak-bapak tadi tuh. Soalnya pas kita lihat trailernya, setannya serem banget emang kayak jurik bohongnya bentukannya. Jadi pas gue coba cari tahu ya, habis gak sabar banget itu tayangnya kalau nggak salah tanggal 1 Februari. Di film kereta berdarah itu, ceritanya katanya ada orang-orang yang mau ke sebuah resort. Namanya Resort Sangkara kalau nggak salah. Nah untuk kesana nih, itu harus naik kereta yang memang khusus tujuannya ke resort tersebut. Tapi pas dalam perjalanannya, tahu-tahu ada teror, gengs. Orang niatnya mau liburan, mau healing ke resort ya, lah tahu-tahu malah diteror yang tiba-tiba ada setan. Yang bentukan setannya tuh kayak jurik bohongnya nih, lu lihat deh. Tapi yang nggak tahu ya kalau di film itu ya beneran jurik bohongnya apa bukan. Dimana setiap kali kereta itu melewati terowongan, satu persatu gerbongnya hilang, gengs. Gong. Jadi mau nggak mau kan kayak seluruh penumpangnya nih itu harus kabur pergi ke gerbong yang paling depan, yang paling depan, yang paling depan setiap kali ngelewatin terowongan. Apa pakai jatuh sih lu? Ya bayangin biasanya kan kalau di paling depan tuh gerbongnya gerbong bisnis kelas ya, atau VIP sih kalau di kereta ngomongnya. Jadi dalam situasi begitu mah kagak mikirin. Orang-orang dari belakang tuh gerbong ekonomi yang kursinya tegak-tegak begitu ya, bikin sakit pinggang. Langsung pada lari semua ke depan. Ya tapi kan katanya tiap kali lewat terowongan gerbongnya hilang, gerbongnya hilang, gerbongnya hilang sampai terakhir tuh. Lah kalau sampai nanti tinggal ada yang di depan doang tuh bisnis kelas, lewat terowongan lagi bagaimana ya? Hilang semua dong. Yang jadinya penumpang sama petugas keretanya tuh kayak nggak punya jalan keluar lah. Keretanya lagi jalan cepet begitu, nggak bisa kemana-mana, gengs. Makanya kita penasaran tuh ceritanya nanti sebenarnya gimana sih filmnya tuh kereta berdarah yang tanggal 1 Februari tayang di bioskop. Soalnya ada mirip-miripnya nih sama kejadiannya Aldo abis tadi hampir ketabrak kereta kan. Nah abis itu nggak tahu kenapa secara beruntun ada aja hal-hal yang menyangkut pautkan dengan perkeretaan di hidupnya. Macam kayak diikutin, gengs. Jadi
2 minggu kemudian, Aldo tuh ada lembur di kantor karena kan ini mau akhir tahun ya, Desember. Dan hari itu karena memang tahu mau lembur nih, dia emang sengaja nggak bawa motor nih, motornya udah bener nih ceritanya nih. Alasan pertama, takut nanti nyetir ngantuk gitu kan bahaya, soalnya bakal pulang malam. Kedua, kalau mendekati jam malam, alias kayak jam-jam kereta terakhir, lah suasana kereta mah sepi, nggak desek-desekan kayak jam pulang kantor jam 7, jam 6. Nah, kalau sepi begitu, Aldo mah demen naik kereta, lah bisa tidur. Yang nggak dia sukai kalau naik kereta kan vibes yang ramean desek-desekan itu. Kalau misalkan pagi sama pulangnya tuh jam tujuan. Soalnya bener aja lemburnya pada malam itu sampai malam banget tuh. Tapi dia nggak sendirian ya. Rekan-rekan kerjanya semuanya juga antar marketing sama finance tuh kerja keras sebagai kuda kayak kita. Nah, setelah itu ditambah mereka makan-makan dulu di restoran sushi gitu katanya, gengs. Sekalian tuker kado kan, Natalan tuh mau tahun baru. Ya tapi kan sebenarnya Aldo juga takut ketinggalan kereta ya. Makanya dia nggak mau terlalu malam. Akhirnya dia balik duluan. Karena yang lain sampai pada lanjut karaoke katanya. Ya kalau si Aldo lanjut ikutan karaoke alamatnya nggak bisa pulang. Rumahnya jauh banget, siapa yang mau nganter? Ya soalnya kan kereta juga sampai jam 12-an ya setahu kita ya. Akhirnya malam itu pokoknya Aldo sampai stasiun itu sekitar jam 22.45. Dan langsung nunggu tuh kereta ke arah Bogor. Tapi pada saat itu kebetulan yang lewat nih adanya kereta yang sampai Depok doang. Dan ternyata itu dia juga masih lumayan ramai, gengs. Padahal di jam segitu loh. Emang di luar prediksi BMKG ya kadang-kadang kereta ya. Aldo pikir, yaudahlah naik aja nggak apa-apa kali ya sampai Depok terus nanti nyambung lagi. Daripada nungguin kereta lainnya takutnya lebih ramai lagi ya, males dia. Biasanya memang orang-orang kan banyak turun di Depok tuh. Nanti dari Depok kereta-kereta yang menuju Bogor biasanya udah lumayan sepi tuh buat nyambung lagi. Pokoknya buat anak kereta pasti ngerti lah, udah komen di bawah ya. Nah itulah pokoknya si Aldo nih ya. Dan bener sampai turun di Depok, di stasiun Depok tuh sekitar jam 23.50. Tapi sedari di kereta tadi tuh perutnya mules perkara makan sushi tadi kali ya. Nggak biasa dia makannya mentah-mentah. Jadinya kayak langsung, aduh kerucuk gitu, sampai dicepirit. Jadi pas turun dia langsung nyari toilet di mana ya? Ya tapi sebenarnya dia juga berpikir sih takut kelewatan kereta terakhir yang mau ke Bogor tuh buat lanjut. Tapi gimana nih, perut nggak bisa dikondisikan. Ya udahlah nanti kalau kelewatan dia bisa naik ojol atau naik taksi online dari situ ya nggak mahal-mahal banget. Daripada dari Jakarta kan berapa itu tarifnya. Ini keadaannya urgent daripada cepirit di celana. Akhirnya dia ke toilet terus berapa lega. Keluar kamar mandi tuh dilihat jam 12:15. Dan pas banget ada kereta datang. Dalam hati Aldo ya ngepas banget nih, emang harusnya kereta terakhir ke Bogor emang jam segituan katanya. Ya naiklah dia tanpa pikir panjang. Dan bener pas naik tuh kan orangnya cuma dikit. Enak bisa duduk, bisa tiduran bentar. Perut juga udah lega, nyaman. Cuma yang dirasakan Aldo pada saat itu kok ini AC-nya dingin banget. Padahal dia udah pakai jaket tapi tetap masih kedinginan. Apa mungkin karena orangnya sedikit ya, jadi terasanya dingin. Kalau rame kan kayak gerah gitu. Nah tadi si Aldo tuh naiknya di gerbong yang agak belakang, tapi duduknya di agak depan dekat gerbong selanjutnya gitu loh, gengs. Dan dalam satu gerbong itu kan orangnya sedikit nggak banyak. Mungkin cuma kayak 5 orang aja, 6 deh sama si Aldo. Dan semua posisinya kayak tidur. Ya mungkin kecapean udah malam. Itu kereta paling terakhir berarti. Ya udah Aldo juga merem, ngantuk dia. Abis merem gini kan, kebablasan tidur. Bangun-bangun si Aldo ngeliat kaca jendela kok gelap banget. Kayak nggak ada pemandangan apa-apa. Macam kayak di dalam terowongan, gengs. Ya pikirnya emang keretanya lagi lewat terowongan kali. Dan di situ dilihat-lihat lagi orang di gerbong itu juga masih pada tidur. Jadi Aldo mau nanya kayak udah sampai mana gitu, mau nanya siapa, bingung. Dia bengong aja gitu kan ngeliat ke jendela yang gelap banget. Tapi kok berasa kayak lama banget nih lewat terowongan nih ya. Kayak nggak keluar-keluar gitu, gengs. Dilihat handphonenya tuh udah jam 12.40. Berarti tadi si Aldo merem tuh udah sekitar 25 menitan tuh tidur. Tapi di handphonenya tuh nggak ada sinyal. Ya mungkin kan karena di dalam terowongan ya. Ya udah dia udah ngelamun aja udah. Cuma ya tadi tuh keretanya nggak keluar-keluar dari terowongan, lama banget. Gelap aja tuh di jendela. Merasa ini kayak ada yang aneh. Kayak nggak mungkin dia lewat terowongan selama ini gitu. Terowongan apaan panjang banget. Aldo nyoba pergi ke gerbong depan. Dan betapa kagetnya dia ketika pindah tuh ke gerbong depan. Itu adalah gerbong yang sama dengan gerbong yang sebelumnya tadi tempat dia tidur. Karena orang-orang di sana juga sama, gengs, dalam keadaan tidur dan itu aja. Jadi ada satu bapak-bapak sendirian, ada pasangan nih suami istri, terus ada satu pemuda sama satu nenek-nenek. Semuanya itu ada di gerbong sebelumnya tadi si Aldo tidur, sampai yang di gerbong depan juga itu juga. Si Aldo kayak awalnya, masa sih? Akhirnya dia balik lagi tuh ke gerbong yang belakang tadi tempat dia. Ya bener emang sama. Panik, lari dia langsung ke gerbong selanjutnya lagi tuh. Dan semuanya sama, nggak berhenti, nggak ada ujungnya. Jadi ya gerbong-gerbong itu lagi. Aldo terus lari, maksudnya mau sampai depan gitu, sampai tempat masinisnya. Tapi semua gerbong yang dilalui sama semua. Gak nyampe-nyampe di depan sampai gerbang masinis. Aldo gemeter tuh. Sampai dia kayak nampar-nampar pipinya, yang dia pikir, ini mimpi kali. Tapi udah ditambah-tambah begitu ya nggak sadar, masih sakit. Karena emang masih di situ-situ juga, dia bukan mimpi. Mau ngehubungin orang gitu, handphonenya nggak ada sinyal. Dia langsung baca-baca doa, tapi waktu itu yang dia ingat cuma Al-Fatihah aja. Karena saking panik dan kayak ngeblank gitu. Tapi tiba-tiba, wah, kereta berguncang kayak nabrak sesuatu, guys.
Karena habis itu ada suara kayak benda yang keseret dan mengeluarkan percikan api itu dari jendelanya tuh. Dan membuat lampu-lampu di dalam kereta tuh kayak kedip-kedip kayak mati nyala. Ya cuma lagi-lagi di luar nih situasinya kelihatan apa-apa ya. Cuma ada percikan api-api doang gitu sama suara besi-besi kegeret. Karena itu tadi Aldo lagi berdoa, buyar. Dan orang-orang yang lagi pada tidur di dalam gerbong itu bahkan ada yang sampai jatuh ke lantai, gengs. Pas tadi keretanya goyang kayak bruk, tapi udah diem aja gitu kayak jatuh di lantai kayak Aldo nih sebagai laki-laki yang jarang nangis, waktu itu saking ketakutannya banget dia sampai nangis. Aldo lari lagi, kira-kira udah lari ke 5 gerbong depannya. Tapi semuanya ya sama aja. Dan di situ si Aldo ngeliat dari arah gerbong yang belakang, yang lampunya juga pada kelap-kelip tuh, ada sosok hitam dengan rambut panjang yang berdiri, gengs. Awalnya Aldo mematung kayak ngeliat itu apaan. Soalnya sosok itu diem doang. Tapi lama-kelamaan kok kayak makin jelas, makin deket. Jadi ternyata walaupun diem, tapi pelan-pelan sosok itu kayak melayang ke arah gerbongnya si Aldo yang di depan. Ya Aldo langsung ngibrit lagi, lari ke gerbong yang depan-depannya lagi. Tapi kali itu, gerbong yang di depannya nggak sama lagi. Situasinya berbeda. Penampakannya tuh kayak kereta jadul yang kayak abis kecelakaan. Karena penumpangnya ini banyak yang luka-luka dan bergeletakan sampai Aldo ini nggak bisa jalan. Aldo gemeteran saat itu. Dia nggak tahu harus kemana lagi karena nggak bisa jalan, gengs. Ke depan nggak bisa karena banyak orang-orang yang bergeletakan. Tapi ke belakang ada sosok itu yang semakin dekat. Sementara suara besi yang keseretnya membuat telinga tuh kayak gitu dapat bikin stres. Aldo akhirnya merem sambil tutup kuping gitu dan teriak, Allahu Akbar. Tahu-tahu ada cahaya yang nyorot ke mukanya. Terang banget sampai dia tuh kesilauan. Ternyata itu adalah orang yang lagi nyenterin dia. Dimana itu adalah seorang satpam yang lagi ngeronda. Satpam itu nanya, ngapain Pak di rel kereta jam segini? Di situ Aldo baru sadar kalau posisinya dia lagi di tengah kereta berdiri. Dia langsung diajak ke pinggir gitu kan sama si satpam. Si satpam bilang, Pak kirain saya Bapak orang gila atau lagi stres. Dari tadi saya perhatiin Bapak lari-larian tuh di tengah rel kereta. Karena takut ada apa-apa ya saya kejar si Bapak. Nah si Aldo kaget kan, kok tahu-tahu saya di tengah rel kereta begini. Jadi kalau menurut si satpam yang ngeliat, dari tadi Aldo tuh lari memang di tengah rel kereta. Yang dikira orang stres kali tuh lari malam-malam. Ya padahal kalau menurut Aldo, lah dia kan lagi naik kereta. Tadi dia udah sempat naik kereta terakhir dari stasiun Depok dan kejebak di dalam gerbong yang sama semua gitu kan. Sampai ngeliat, tahu-tahu kayak ada sebuah kecelakaan gitu, orang-orang bergeletakan. Nah si satpam bilang, Mas kalau kereta terakhir mah udah lewat tadi sebelum masnya tadi saya lihat lari-lari. Kebetulan kan itu satpam daerah situ yang emang apa kalau masalah kereta karena daerahnya selalu dilaluin sama kereta. Jadi sekitar selama 25 menitan si Aldo nih jalan kaki sampai lari gengs di tengah rel kereta tuh. Pantesan setelahnya kakinya berasa capek banget kayak sakit-sakit semua. Dia bener-bener nggak percaya apa yang barusan terjadi ke dia. Sampai si satpam kayak ngawasin terus. Sama ngiranya nih Aldo stres apa mau bundir gitu di tengah kereta ya. Dia kayak belum percaya nih si Aldo sebenarnya bukan orang stres. Akhirnya setelah udah lebih tenang kan, si Aldo mesen taksi online aja lah buat balik dari situ. Dan waktu udah di dalam mobil, itu posisinya kan lewatin rel kereta api yang tadi lagi gengs. Di situ si Aldo melihat ada sosok besar hitam dengan rambut panjang berdiri di tengah rel ngeliatin dia gitu yang ada di dalam mobil tuh. Jadi si Aldo dari dalam mobil ngeliat itu ada sosoknya tuh apaan tuh di tengah rel kereta. Langsung Aldo merem terus baca-baca doa, minta si supir nyetel musik murotal pakai bluetooth gitu disambungin dari HP. Alhamdulillahnya ya udah Aldo selamat tuh sampai rumah. Tapi besok paginya badannya pegal-pegal semua terutama kaki ya. Karena Aldo sendiri tuh bilang beratnya dia tuh 97 kilo. Jadi masuk ke dalam cowok-cowok cabi ya kalau kata si Aldo nih. Olahraga juga jarang. Tahu-tahu tanpa sadar jalan kaki sampai lari di tengah jalan rel. Hampir 25 menitan ya gempor. Untungnya pas pagi itu kan kantor udah dalam keadaan libur. Cuma dia heboh lah cerita ke orang rumah. Dan habis itu dia kapok tuh naik kereta api lagi. Jadi kemana-mana udahlah naik motor aja lah. Sampai akhirnya kejadian tadi kan berlalu ya, tinggal kenangan aja menjadi pengalaman. Dan lupa nih sama euforia tahun baru. Karena dia pergi ke puncak tuh sama keluarganya. Pas masuk kerja lagi nih di awal tahun, langsung sibuk dia sama kerjaannya. Aldo sama ada 2 rekannya ini ditugasin ke Surabaya. Karena mau ada acara expo gitu katanya. Nah dari Jakarta ke Surabaya mereka naik pesawat, dibayarin sama kantor ya. Tapi dari Surabaya tuh habis acara exponya kelar, mereka ditugasin lagi untuk ke Bandung. Jadilah mereka harus naik kereta api dari Surabaya ke Bandung. Waktu itu hari Kamis tuh. Soalnya kalau naik pesawat kayaknya agak jarang ya orang naik pesawat ke Bandung. Walaupun sih katanya ada, tapi kita juga belum pernah. Si Aldo sebenarnya kan masih agak trauma pas denger, naik kereta. Cuma berhubung kan ya ini emang tugas kantor. Bertiga juga sama teman-temannya tadi tuh. Sama rekan semuanya. Jadi ya tenang lah ada temennya. Nah rencananya di awal mereka nih mau perginya agak siangan. Jadi abis check out dari hotel langsung pergi. Tapi ada satu temennya kayak mau nyari oleh-oleh dulu lah. Mau nyari itulah inilah. Akhirnya mereka pilih kereta yang di jam 8 malam. Pokoknya Aldo waktu itu nggak mau lebih malam dari itu ya. Karena dia trauma kalau malam-malam banget. Ya udah sesampai di stasiun. Lagi-lagi nih perutnya si Aldo mules. Jadi dia ke toilet.
semacam dejavu, gengs. Dia tapi udah wanti-wanti temennya buat tungguin gue ya pokoknya ya. Ya kata temennya pasti ditungguin lah, masih ya ditinggal. Lama tuh ternyata si Aldo di toilet karena ngantri nih, rame orangnya. Sampai temennya telepon suruh buru-buru cepetan nih, keretanya mau berangkat. Udah lanjut aja nanti di dalam toilet ah. Ya si Aldo tahu sih sebenarnya bisa pup di dalam toilet ya, tapi dia nggak suka karena rasanya beda aja, repot itu, nggak leluasa. Mana bolongannya kan langsung ke jalan ya. Tapi akhirnya daripada drama ketinggalan, dia akhirnya buru-buru tuh. Ya udah cepet-cepet terus lari-larian tuh ke keretanya sama teman-temannya. Sampai si Aldo nih nabrak orang. Ya Aldo disitu langsung minta maaf, soalnya juga nabraknya bahu aja gitu ya. Sementara bunyi informasi kereta udah mau jalan gitu terus terdengar. Jadi dia panik, udah langsung buru-buru naik kereta. Udah nih duduk nih. Nah si Aldo dari jendela itu ngelihat orang yang tadi dia tabrak tuh ngeliatin dia terus. Jadi itu ibu-ibu pakai baju hitam, tapi ini orang ya, bentukannya beneran ibu-ibu ya. Namun dia diem doang terus ngeliatin Aldo gitu di luar. Jadi mereka tatap-tatapan, si Aldo dari dalam kereta, si ibu-ibu tuh di luar. Nah Aldo kira si ibu itu mungkin masih marah kali ya, tadi habis ditabrak, terus si Aldo cuma minta maaf, habis itu naik ke kereta kayak udah mengacuhkan gitu. Tapi sampai keretanya jalan, si ibu itu masih ngeliatin terus, gengs. Kayak aneh banget. Ya udah nih, kereta berangkat. Aldo sama teman-temannya sempat ngobrol-ngobrol dan pesan makan juga tuh. Habis makan udah nih, mereka ngantuk kan malam. Waktu Aldo tidur, ya mungkin karena ini balik ke suasana kereta, dia sempat mimpiin kejadiannya waktu itu ngerasa naik kereta tuh, tapi ternyata jalan kaki yang lihat ada hal-hal aneh, di mana gerbongnya rusak penuh orang-orang kecelakaan, dan ada sosok hitam yang besar berambut panjang itu dilihat lagi di dalam mimpinya. Akhirnya Aldo kebangun dengan ketakutan, tapi pas dilihat ke sekelilingnya ya pemandangannya teman-teman lagi tidur, dan di luar juga bukan yang gelap kayak waktu itu, bukan terowongan, melainkan kayak suasana yang udah hampir pagi, kayak subuh-subuh gitulah, langit baru-baru biru mulai terang, di area persawahan yang terlihat ada gunung juga. Cukup lama berarti tuh Aldo tidurnya ya, bablas. Nah di situ Aldo dengar ada suara anak kecil yang duduk kira-kira apa ya, 2 kursi lah di depannya gitu sambil bilang ke ibunya, "Mah, nanti keretanya mau duer-duer, kita turun yuk." Ya namanya anak kecil kan kadang suka ngomongnya ngelantur begitu ya. Mungkin dia punya khayalan apa gitu, dan ibunya juga kayak cuman diem aja, kayak masih ngantuk mungkin ibunya. Tiba-tiba terdengar suara klakson kereta yang kenceng banget ya. Buar, buar, buar. Suara kenceng banget sampai kayak ada tabrakan 3 kali, semuanya goyang, dan Aldo juga kebentur keras, kepalanya ke jendela. Wah, semua orang pada teriak dan terdengar kayak pada minta tolong di mana-mana. Aldo kepalanya juga pusing dan berdengung hebat nih kupingnya nih, abis kebentur kayak ngerasa kayak panas gitu. Nah pas dia pegang kayak berdarah dia. Itu kejadiannya benar-benar cepat banget. Aldo juga baru melek terus denger tadi anak kecil burak gitu, kayak nggak disangka-sangka. Aldo yang berada di gerbong lumayan paling belakang itu nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Pokoknya situasinya keretanya udah berhenti dengan keadaan kayak agak setengah miring, dan kanan kirinya terlihat tuh area persawahan. Terus tahu-tahu ada bapak-bapak yang bilang kalau keretanya ini kecelakaan, dan si bapak-bapak itu bersama petugas kereta kayak buka pintu dengan paksa ngebantu semuanya, ya turun. Nah si Aldo itu masih sempoyongan di situ kan, habis kebentur kenceng banget, tapi dia dibantu tuh sama temannya buat jalan. Nah waktu lagi dipapah, dia ngelihat ada sosok hitam berambut panjang yang ada di depan gerbong sana, gengs. Di antara orang-orang yang lagi panik, Aldo sekaget itu pas liatnya. Dia nggak sadar lah, ini mimpi lagi atau bukan nih. Tapi situasinya itu kan chaos banget. Temennya juga tahu-tahu bilang, loncat ayo loncat tuh, ayo loncat tuh. Ya akhirnya mereka bareng-bareng loncat ke sawah tuh yang becek. Dan ternyata keretanya itu kecelakaan karena nabrak kereta dari arah lain, gengs. Masih shock dengan kejadian kecelakaan itu, yang kalau dilihat gerbong depannya itu parah banget sampai ringsek. Aldo sama teman-temannya itu dibantu orang-orang sana buat diobatin, dan akhirnya mereka dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, karena berkali-kali Aldo merasa melihat sosok hitam berambut panjang itu terus, yang membuatnya berkali-kali juga hampir kehilangan nyawa masalah di perkereta api. Akhirnya dia nanya ke orang-orang nih, dan banyak yang bilang mungkin kalau sosok itu adalah semacam jurik bonge yang memang biasanya menutup kuping dan mata korban agar mengalami kecelakaan. Wujudnya tuh kadang berupa seperti asap hitam, tapi kadang memiliki wujud hitam berkaki panjang besar dan melayang juga dengan rambut yang panjang, gengs. Persis sama yang dilihat Aldo tuh berkali-kali. Aldo sendiri nggak tahu ke depannya akan bagaimana. Apakah dia masih menjadi incaran jurik bonge yang nggak tahu kenapa dia diincar? Apakah karena kejadian pertama yang seharusnya dia ditabrak sama kereta api tapi diselamatin tuh, ditarik sama bapak-bapak, jadinya dari situ terus-terusan ada aja hal-hal yang mengikutinya. Soalnya semuanya terjadi dalam waktu yang berdekatan dan semuanya di perkereta apian. Awal banget yang dia hampir ketabrak itu tuh memang di awal Desember. Terus yang dia berasa naik kereta tapi ternyata jalan itu di pertengahan mau akhir Desember. Dan yang terakhir, awal Januari kemarin tuh yang heboh juga beritanya di mana-mana. Nah kan, kejadian-kejadian horor macam begini tuh jadi kayak nyetan lagi, makanya kita sama film Kereta Berdarah. Nih coba kita lihat sama-sama trailernya ya. Selamat datang di Kereta Api Sanggara, kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sanggara. Kita lagi di kereta OTW ke Resort Sanggara. Kalau dari brosurnya sih, kita bakal ngelewatin 5 terowongan.
setiap kereta ini masuk terowongan. Satu gerbong hilang. Apa-apa disangkutin sama Tahayu. Kita harus segera ke gerbong. Bunuh mereka! Lanjutkan cerita ini sekarang, Pak. Sebelum terowongan keempat atau gerbong 2 ini akan ikut hilang. Kita semua harus pindah ke gerbong sana kalau nggak kita semua mati, ayo! Tuh, setannya tadi kelihatan kayak jurik bongnya bukan sih menurut kalian? Jadi penasaran kita kan sama filmnya. Dari trailernya aja kalian tadi juga lihat kan, keren banget. Jarang-jarang ada film Indonesia yang plot ceritanya tuh hampir di sepanjang film tuh di situ-situ aja. Maksudnya kalau ini kan di kereta doang berarti ya. Kenapa itu kira-kira kereta ada hantunya? Dan satu persatu katanya gerbongnya hilang waktu lewat terowongan sampai banyak korban. Kalau ngalamin begitu kan ya amit-amit ya. Mau lari kemana juga nggak tahu. Kayak si Aldo tadi lari-lariin ke gerbong doang kan nggak bisa kemana-mana juga. Dan pas kita lihat para pemainnya, lah bagus-bagus banget. Apalagi ada itu tuh putri horor zaman now, Mbak Putri Ayu dia. Yang kalau ada dia mah pasti serem, udah filmnya bagus. Selain itu juga ada Hana Malasan, ada Fadly Faisal, Zara Leola, Agnes Naomi, Zahira Anjani, Totos Rasiti, Yama Carlos, pokoknya aktor-aktor top semua itu mah. Yang buat filmnya aja tuh Mas Rizal Mantovani, tahu sendiri kalau filmnya Mas Rizal. Serem-serem dan selalu box office. Jadi nggak sabar gue nungguin tuh filmnya Kereta Berdarah tayangnya di bioskop tanggal 1 Februari 2024. Jadi buat kalian semua yang haus terus tuh sama hal-hal berbau horor-horor, langsung aja ke bioskop nanti tanggal 1 Februari ya. Karena film Kereta Berdarah ini adalah salah satu film horor pembuka di 2024 yang menurut gue sih wajib ditonton nih kayaknya. Nanti kalian update-update ya ceritanya kalau udah nonton di bioskop ya. Kalau kalian mau nonton trailernya lagi, pokoknya ketik aja tuh cari Kereta Berdarah dari channelnya MVP Pictures. So, dengan tadi cerita dari teman kita Aldo mengenai pengalaman mistisnya yang berkaitan dengan kereta-kereta dan kereta. Bisa dibilang ya sekarang Aldo trauma total sama sesuatu yang berbau-bau kereta. Udah nggak pernah mau naik kereta lagi ya. Setidaknya baru Januari kemarin ya terakhir soalnya tuh kejadiannya. Aldo sendiri minta doanya untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Semoga nggak ada kejadian-kejadian gitu lagi lah. Ya kalau kita sendiri sih sampai sekarang juga masih jadi anak kereta ya. Ya mau gimana? Kalau kagak naik kereta kita kagak sampai lama. Ya alhamdulillahnya sih aman-aman aja sih sampai sekarang. Ya paling itu desek-desekan aja. Ya makanya hati-hati aja kalian. Mau kemana-mana gitu, mau pakai apapun juga, mau pakai ojol, taksi, kereta, busway segala macam, baca doa. Ya maaf ya kalau ada salah-salah kata. Buat kalian yang mau ngirim cerita, langsung aja kirim ke email ini. Sampai jumpa lagi di TCHI selanjutnya selama bulan Januari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.